Welcome to my channel, DNA.12 Education. Ya, kembali lagi pada channel DNA.12 Education. Ya, selamat bergabung kembali pada program yang sangat spektakuler dalam mempersiapkan siswa-siswi SMA dalam menghadapi SBMPTN dan SIMAK. Ya, kita masuk dalam program yang luar biasa ini, Super Intensive Class persiapan SBMPTN dan SIMAK. Ya, program ini dilakukan secara live streaming, ya, 2 kali sehari, jam 6 pagi, ya, pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan jam 9 malam atau pukul 21 waktu Indonesia Barat. Oke, buat adik-adik semua, SMA, SMK, pelajar se-Indonesia yang ingin mempersiapkan kelas intensif, mari buat adik-adik semua yang ingin mempersiapkan SBMPTN SIMAK dan persiapan ujian PTN yang lainnya, silakan bergabung lewat nomor 082 1256 12569 ya. Ya, jangan ragu-ragu, silakan bergabung ya. Program ini gratis ya, saya ulangi, lewat WA atau call 082 1256 12569 ya, jangan ragu-ragu ya. Kita akan banyak membahas soal-soal persiapan SBMPTN dan SIMAK ya, matematika dasar, matematika saintek, fisika kimia, soal TPS ya, dan seputar SBMPTN, SIMAK, dan soal-soal PTN lainnya. Oke, jangan lupa buat yang ingin bergabung silakan lewat 082 1256 12569 ya. Ikuti terus channel ini, kita akan masuk pembahasan soal-soal SBMPTN dan SIMAK. Nah, pada hari ini kita akan membahas soal kimia. Oke, selamat belajar. Ya, kita akan masuk pembahasan beberapa soal SBMPTN ya. Kita lihat soal nomor 1. Apa ya? Kita lihat soal nomor 1. Oh, suatu campuran yang terdiri dari metana dan etena dibakar sempurna menghasilkan karbon dioksida dan air. Pada suatu percobaan pembakaran 10 ml, tekanan dan suhu yang tertentu ya, menghasilkan 16 ml karbon dioksida. Tentukanlah susunan campuran tersebut. Oke, soal ini sangat mudah sepertinya. Ya, pilihan gandanya ya seperti itu. Apakah 6 ml C2H4 dan 4 ml CH4? Apakah 4 ml C2H4 dan 4 ml CH4? Apakah 6 ml C2H4 10 ml CH4? Ya, apakah 8 ml C2H4 9 ml CH4 atau 9 ml C2H4 dan 4 ml CH4? Oke, adik-adik semua, ini soal tentang stoikiometri sepertinya ya, lebih tepatnya ini perbandingan volume ya. Lebih tepatnya ini ke arah hukumnya Gay-Lussac ini. Oke. Suatu campuran terdiri dari metana, CH4 dan etena, C2H4 dibakar sempurna menghasilkan karbon dioksida dan air. Oke, kita langsung bahas aja deh. Bagaimana pembahasannya ya? Ini sepertinya sangat mudah. Oke. Ya, yang pertama yang kita akan reaksikan adalah CH4 ya. Karena dikatakan campurannya terdiri dari CH4 dan C2H4. Yang pertama CH4 kita bakar ya. CH4 ditambah O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, pada stoikiometri, ingat ya, langkah pertama yang harus kamu lakukan setelah buat reaksi adalah apa? Ya jelas, reaksinya wajib setara ya. Jadi setarain dulu reaksinya. Oke, masih ingat bagaimana menyetarakan reaksi? Mudah-mudahan bisa ya. Oke, kita lihat di sebelah kiri C-nya 1, di sebelah kanan juga 1. Berarti sudah seimbang.
Lalu H-nya 4 di sebelah kiri, di sebelah kanan 2. Iya, betul 2. Oke, ya udah kita kali 2 aja di sini. Kita kali 2. Ya. Nah, terakhirnya kita cek O-nya di sebelah kanan ada 2 dan 2 kali 1. Ya, 2. Berarti totalnya ada 4. Oke. Sehingga kita akan tuliskan di O2-nya adalah 2. Oke. Jelas ya bagaimana menyetarakannya ya? Gampang kan? Oke, mudah-mudahan kamu lancar tuh gimana menyetarakannya. Oke, yang kedua, ya campuran ini selain mengandung metana adalah mengandung etena. Ya ini dia reaksi etena ditambahkan O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Seperti biasa kita wajib setara interaksinya dulu. Di sebelah kiri C-nya ada 2, di sebelah kanan 1. Ya berarti kita harus kali 2. Lalu H-nya di sebelah kanan, di sebelah kiri ada 4, di sebelah kanan ada 2. Berarti kita wajib kali 2 dong. Betul? Terus berapa ini O-nya? Di sini O-nya 4, di sini O-nya 2, berarti 6. Berarti kita harus taruh di sini 3. Sudah setara. Oke? Jadi reaksi untuk etena sudah setara. Oke. Nah, dikatakan di sini bahwa apa ya? Campurannya 10 ml ya. 10 mili, kita anggap aja kalau begitu kan logikanya gini, bahwa CH4, oke, CH4 dan C2H4 itu sama dengan 10 ml. Oke. Berarti kalau kita anggap si CH4-nya sebagai X, berarti C2H4 adalah 10 min X. Gitu aja ya. Oke. Kita taruh di sini untuk CH4 adalah X. Oke, berarti untuk C2H4 adalah 10 min X. Oke, gampang ya. Perhatikan di sini berlaku hukum Jelusa karena semuanya gas. Karena perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Masih ingat ya? Hukum Jelusa perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Oke, jadi kita tidak usah ubah ke mol. Oke, kalau begitu dikatakan di sini bahwa menghasilkan 16 ml karbon dioksida. Nih ya, perhatikan di sini dikatakan di sini 16 ml karbon dioksida. Oke, berarti sasaran kita harus ke karbon dioksida ya. Kita sasarannya ke karbon dioksida. Oke, untuk reaksi metana CH4 di sini berarti untuk CO2-nya berapa nih kita dapat nih? Perbandingan mol adalah perbandingan koefisien 1:1 ya, berarti 1/1 dikali X. Berarti kita akan dapatkan CO2X mililiter. Nah, demikian juga untuk C2H4. Ya, ini dia. Oke. Kita akan dapatkan di sini untuk CO2 berapa di sini ya? Kita lacak aja ya. Di sini 2 kok, ini koefisiennya 2. Ini 1, berarti 2/1 kali 10 min X. Berarti 2 10 min X. Oke. Nah, karena sasarannya kan dibilang di situ kan CO2 16 mili. Oke, kita lacak selanjutnya adalah dikatakan bahwa CO2 itu menghasilkan 16 mili ya, 16 mili. Berarti logikanya gimana dong? Oke, sangat mudah logikanya, berarti sangat mudah. Ini logikanya sangat mudah ya. Berarti X ditambah 2 buka kurung 10 min X, ya kan? Sama dengan 16. Ya kan? Karena dia bilang CO2 yang dihasilkan 16 mili. Berarti kita buka dulu, ini yang sangat mudah. Berarti 2 kali 10 di 20, 20 kali min X berarti minus 2X. Sama dengan 16. Berarti di sini minus X. Oke, sama dengan 16 dikurang 20. Berarti min X sama dengan min 4. Oke, berarti kita dapatkan X-nya adalah 4. Oke, siapa substitusi X? Nah, tadi kita misalkan si X itu adalah CH4. Oke, berarti kita simpulkan adalah CH4-nya 4 ml. Udah kan?
Berarti untuk C2H4-nya sama dengan 10 min X ya. Berarti kita dapatkan 10 dikurang 4, 6 mililiter. Oke, jadi komponennya untuk CH4 dan C2H4 masing-masing, CH4 4 mili, dan untuk C2H4-nya 6 mili. Yang mana tuh jawabnya dia? Oke, jawabannya A. Ini dia A. Oke, sangat mudah ya. Ini soal sangat mudah nih. Seputar stoikiometri dan gelusa. Oke, ya. Mantap ya. Oke. Adik-adik semua pasti kan mengerti konsep ini ya. Jadi yang pertama adalah pastikan reaksi yang setara. Yang kedua, tidak usah diubah ke mol ya. Karena ini semuanya dalam fase gas. Kecuali ada yang enggak gas ya, ada yang tidak gas, maka wajib diubah ke mol. Oke, jelas ya konsepnya? Oke, kita lanjut soal yang kedua. Kita masuk soal yang kedua. Oke. Soal yang kedua. Ini dia soal yang kedua. Apa itu pertanyaannya? Suatu senyawa dengan MR 80 mengandung 40% massa unsur X. Sisanya unsur Y. Rumus molekul senyawa tersebut adalah... Oh, ini mencari rumus molekul. Ya, masih seputar stoikiometri sepertinya ya. Oke, gimana adik-adik semua udah dapat jawabannya belum? Oke, mantap. Oke, kita bahas ya. Kita lihat pembahasannya. Silakan ada dicek jawabannya ya. Silakan cek jawabannya. Oke, buat adik-adik yang se-Indonesia yang ingin bergabung pada program ini, silakan ya WhatsApp 082 1256 12569. Nah, sebelum acara live streaming biasanya sudah dikirimkan soalnya ke grup, jadi adik-adik semua wajib mengerjakannya dulu, mencobanya dulu ya. Baru lewat live streaming kita akan bahas bersama dan cek jawaban kamu benar atau tidak. Ya, jangan lupa. Oke, next kita akan bahas. Ya, kita anggap molekulnya atau senyawanya adalah XAYB. Ya, seperti kita ketahui bahwa perbandingan indeks dalam suatu senyawa adalah perbandingan molnya masing-masing. Jadi A banding B sama dengan mol X banding mol Y. Nah, ingat A banding B itu, ingat mol sama dengan massa dibagi AR. Ya, jadi massa X dibagi ARX dibanding massa Y per ARY. Oke. Nah, A banding B-nya berarti 40 gram per 32 gram per mol untuk X. Dan Y-nya 60 gram per 16 gram per mol. Nah, ini saya bahas dulu kenapa nih 60 gram. Nah, perhatikan ya. Dalam stoikiometri, jika datanya ada dalam persen, ya kita anggap itu totalnya adalah 100 gram. Nah, dalam hal ini ada unsur X dan ada unsur Y di sini, betul ya? Unsur X-nya tercatat 40%. Oke, berarti otomatis Y-nya adalah 60%. Makanya dianggap adalah 100%. Ya, sehingga kita bisa lakukan perkalian massa untuk massa masing-masingnya. Berarti untuk X itu adalah 40 gram. Sedangkan untuk Y berarti 60 gram. Oke, paham saja nih ya, dari mana dapatnya ini? Ini sangat mudah, 40% kali 100 gram, 60% kali 100 gram doang ya. Oke, makanya di sini diperoleh 40 dan 60. Jelas ya sampai sini? Nah, AR-nya mana? AR-nya kan udah diketahui, ya kan, bahwa AR-nya si X ini 32, AR-nya si Y 16. Oke, jelas ya? Di sini maka diperoleh sini 32 sama 16. Paham kan sini ya? Oke, sangat mudah. Oke, bagaimana dari semua? Lancar ya? Oke, kita lanjutkan sehingga kita dapatkan A banding B adalah 40/32 banding 60/16. Bagaimana menyelesaikannya ini? Perhatikan adik ini soal sangat mudah. Di sini cukup kamu lakukan yang namanya apa? Samain aja penyebutnya. Ini kamu kali 2 aja ini. Tuh. Ya, sehingga ini kan jadinya berapa? 32 kan? Gampang, kan? Oke, gitu ya. Oke, yuk. Berarti kita akan lanjutkan. Hasilnya bagaimana? Berarti A banding B sama dengan 40/32 banding 120/32. Udah sama penyebutnya 32, 32. Ya udah kita coret aja 32-nya.
Sehingga kita dapatkan A banding B sama dengan 40 banding 120, atau kita kecilkan A banding B-nya 1 banding 3. Oke? Jadi karena kita udah temukan A-nya 1, B-nya 3, berarti molekulnya adalah X1Y3. Oke, gampang ya? Berarti jawabannya adalah X1Y3. Yang mana itu? Oke, mantap. Berarti jawabannya di sini adalah C. Oke? Bagaimana adik semua jawabannya? Ya, tolong dicocokin jawabannya. Yang belum tepat silakan dipelajari lagi konsepnya sampai benar ya. Ingat ya. Silakan dipelajari kembali. Oke. Oke, mantap. Ya. Sangat mudah ya. Saya ulangi sekali lagi buat adik semua yang ingin bergabung pada program ini ya, karena kita punya grup ya. Silakan WA 082 12 56 12 569. Kamu akan dimasukkan sebagai anggota grup gratis ya. Nah, akan dikirim soal lewat grup. Jadi sebelum live streaming semua sudah mengerjakan soal-soal yang di-share di grup, lalu kita cek jawabannya lewat live streaming. Oke? 2 kali sehari ya, jam 6 WIB dan jam 21 WIB live streamingnya ya. Oke, lanjut. Oke. Kita lihat soal nomor 3 ya, kita lihat soal nomor 3. Soal nomor 3, kita perhatikan soal nomor 3. Ion K+ dapat membentuk senyawa ionik dengan unsur yang mempunyai konfigurasi elektron sebagai berikut. Ini tentang senyawa ya, tentang senyawa. Bagaimana membentuk suatu senyawa. Oke, kita lacak dulu bagaimana sih. Nah, untuk membahas soal ini kita harus tahu dulu bahwa K+ itu kan golongan 1A ya. Perhatikan, K+ adalah golongan 1A, K+ ya. Nah, berarti ingat kalau kamu hafal K itu nomornya 19. Oke. Ya, jadi untuk atom K normal atau yang netral itu kan kalau kita buat konfigurasinya 2, 8, 8, 1. Ya, jelas ya bahwa elektron valensinya adalah 1. Makanya dia membentuk K+. Oke. Nah, jadi kesimpulannya adalah golongan 1A. Ya, Kak, di sini adalah golongan 1A. Nah, Distika ini ingin membuat suatu senyawa ionik. Ingat, senyawa ionik itu sangat mudah ya. Ionik berarti apa? Logam dan non-logam. Nah, sementara K adalah golongan logam. Betul ya? Berarti kita harus mencari pasangan yang non-logam. Nah, dilihat ya. Ikatan ionik adalah ikatan antara unsur logam dengan non-logam. Kecenderungannya adalah golongan 1A, 2A, 3 sebagai golongan logam. Pasangannya dengan golongan 5, 6, 7A sebagai non-logam. Nah, supaya pembahasan ini cepat ya, ingat unsur transisi adalah logam. Berada pada nomor 21 sampai 30 dan 39 sampai 48. Oh gitu. Yes. Jadi dengan kita melacak nomornya juga kita bisa mengetahui sebenarnya dia itu logam atau tidak. Yuk kita lacak yang A. Argon itu 18 ya. 18. Argon itu 18. 18 ditambah 2 berarti 20. Oke. Ya, lalu di sini 18 argon, 18 tambah 2, 20 tambah 1 berarti 21. Yang ini 18 tambah 1, 19 tambah 5, 24. Lalu yang D 18 tambah 2, 20 tambah 10, 30 tambah 1, 31. Yang E di sini 18 tambah 2, 20 tambah 10, 30 tambah 4, 34. Oke, perhatikan K adalah logam. Oke, logam. Untuk membentuk ionik kita harus mencari pasangan yang non-logam. Oke. 20. Kita lihat yang A, 20. Konfigurasinya adalah 2, 8, 8, 2. Oh, ini golongan 2A. Ya, ini berarti 2A ini. Berarti ini adalah logam. Berarti yang A salah. Ya, bukan ionik.
Yang B 21. 21 itu transisi, ya. Berarti ini logam, berarti salah juga. Kita harus mencari apa? Non logam. 24 ini transisi juga, 24. Ya, 21 sampai 30 itu adalah transisi. Berarti ini logam. Salah lagi. Ya, terus 31 nih, 31 gimana nih ya? 31 apakah dia transisi atau tidak? Bukan transisi. Oke, bukan transisi. Oke, kita lacak dulu ya. 31 2 8 18 3. Oh, sepertinya ini golongan 3A. Ya, golongan 3A, ya, golongan 3A. Ingat, golongan 3A itu termasuk logam. Oke. Berarti ini logam. Ya, yang D berarti tidak masuk juga. Oke, jawaban satu-satunya adalah E, ya. Jawaban satu-satunya adalah E jawabannya, ya, karena E pasti non logam. Bagaimana mengetahuinya? Yuk kita lacak. 2 8 18 berarti di sini 6. Oke, benar. Berarti dia E6A. E6A termasuk non logam. Oke, non logam. Berarti jelas K akan berinteraksi dengan yang golongan 6A, yaitu yang E, ya, golongan E6A. Inilah yang disebut dengan apa? Ionik. Oke, mudah ya sekarang lacaknya. Oke, gimana adik-adik semua? Tolong cek jawabannya, apakah sudah benar atau enggak ya, cek jawabannya. Oke, jangan malu-malu ya. Yang ingin bertanya silakan lewat live chat, silakan. Oke, cek jawabannya. Oke, mantap. Ya, bagaimana? Berapa banyak yang benar? Oke, sip. Mantap. Oke, tahan mudah ya. Ya, mudah-mudahan untuk menghadapi SBMPTN simak, kalian siap semua. Oke, untuk soal 3 sudah jelas. Kita masuk soal yang keempat. Kita lihat soal yang keempat. Nilai energi pengionan ke-1 sampai ke-5 untuk unsur X pada golongan utama berturut-turut 509, 979, 3300, 4400, dan 5700 kJ per mol. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur X cenderung membentuk ion apa? Oh, ini tentang energi ionisasi. Oke, masih ingat tentang energi ionisasi nggak? Ya, pastikan ingat tentang energi ionisasi ya. Apa itu energi ionisasi? Yuk, kita bahas. Ya, untuk energi ionisasi, ya, energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan oleh suatu atom untuk melepas elektron. Ya, energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan oleh suatu atom untuk melepas elektron. Jadi gimana caranya dia menjadi stabil ya, golongan oktet? Ya, dia melepas elektron adalah supaya apa? Supaya dia jadi oktet, jadi mempunyai konfigurasi seperti golongan 8A stabil, ya. Nah, bagaimana mendeteksinya? Dia itu sebenarnya melepas berapa elektron. Gini caranya, ini saya kasih tahu buat kamu. Yang pertama, berhentilah pada energi ionisasi yang cukup jauh lonjakannya. Oke, kita lacak dulu deh, mana sih yang lonjakan paling jauh. Nah, di sini kita lihat bahwa paling jauh itu dari sini nih. 979 ke 3000 ini lah jauh banget nih. Oke, ini lonjakannya jauh banget. Oke. Lonjakannya dari 979 ke 3300 nih. Tuh dia tuh lonjakannya luar biasa ya. Berarti kita bisa ambil kesimpulan nih ya. Kita bisa ambil kesimpulan 509 masih oke. Lalu 979 masih oke. Nah, dari 979 sampai 3000, dari 979 ke 3300 cukup jauh lonjakannya nih. Ya, cukup jauh lonjakannya. Aduh, ini besar sekali. Berarti kemungkinan besar unsur ini berhenti pada di sini ya, pada energi ionisasi yang kedua. Di sini dia. Ya, di sini dia berhenti. Oke. Nah, berarti kemungkinan ini ada di golongan 2 nih. Nah, kita lanjut lagi ya, kita lanjut lagi.
Jika untuk melepas satu elektron dibutuhkan energi yang besar, maka suatu atom cenderung tidak melepas elektron. Nah, ini benar nih. Nah, di sini dari 979 ke 3300 lonjakannya tinggi sekali. Berarti cenderung ini unsurnya apa? Tidak melepas elektron. Artinya energi ionisasinya berhenti di sini. Seterusnya, jika energi ionisasinya kecil, maka atom akan cenderung melepas elektron. Iya benar, berarti dia akan melepas elektron sampai tahap 2. Tahap pertama ya, ini ke tahap 2 ini masih kecil. Ya, ini tahap pertama, ini tahap kedua nih. Oke, kemungkinan besar dia melepas elektron sampai 2 level ya, 2 ion artinya. Jadi, ini jelas bahwa unsur X ini melepas 2 elektron. Jadi kita bisa sebut X plus 2. Oke? Ini dia jawabannya ya. Jadi jawabannya adalah B ya, oke. Jawabannya adalah B. Sangat mudah ya cara mendeteksi soal ini tentang energi ionisasi. Oke, bagaimana adik semua? Tolong cek jawabannya ya. Ingat ya, kalau ada yang ingin bertanya silakan dari live chat saja atau kita lewat Zoom nanti kita atur waktu bagaimana ketemuan yang membahas tentang soal-soal SBMPTN. Oke, gimana? Cek jawabannya ya. Siapa yang benar? Oke, mantap. Oke ya. Buat kalian yang masih kurang jelas tentang materi ini silakan lihat video-video saya di dna.one2education. Silakan cari judul-judulnya belajar ya, video-video yang ada di sana cukup banyak untuk dipelajari. Oke, mantap ya. Oke, sip, mantap. Oke ya, buat adik semua sukses ya belajar persiapan SBMPTN, SIMAK dan SOLPTN. Ikuti terus channel saya di dna.one2education. Oke, sukses buat Anda. Siap untuk SBMPTN tahun ini. Oke, bye-bye.